Kita akan membahas trending topik yang pertama, ini terkait dengan kebakaran di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, yang mana kebakaran hebat kembali melanda kawasan Kemayoran Gempol. Kebakaran ini terjadi pada Selasa dini hari dan sebanyak 543 rumah dari 11 RT ini hangus terbakar. Ya, meskipun sebetulnya tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran kali ini pemirsa, tapi dampak dari kebakaran terutama kerugian material ini dialami oleh lebih dari 1.700 jiwa yang mana mereka harus kehilangan tempat tinggal mereka dan ini totalnya adalah 607 kepala keluarga. Menurut keterangan dari PLT Kadis Gulkarmat DK Jakarta Satriadi Gunawan, luas area yang terbakar sudah mencapai 4.500 meter. Satriadi juga menambahkan titik api diduga berasal dari lantai 2 sebuah rumah milik seorang warga. Pemirsa, dalam kejadian ini Gulkarmat menerjunkan 34 unit mobil pemadam dengan kekuatan 170 personil. Dan pada sekitar pukul 5:29 waktu Indonesia Barat, api pun sudah bisa dikendalikan. Dan sejauh ini pemirsa, petugas berwenang mendata kebakaran ini berdampak pada 543 rumah dengan kerugian material yang diperkirakan bisa mencapai dengan 6,3 miliar rupiah. Ya, jumlah ini diperkirakan masih bisa meningkat ya, masih bisa bertambah jumlah kerugian materialnya melihat ada perkembangan dan pendataan yang terus dilakukan oleh petugas. Nah, kemarin pemirsa ini juga ada kunjungan ataupun kedatangan dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang bertemu langsung dengan para korban kebakaran, melihat bagaimana kondisi di TKP juga. Ia meninjau korban kebakaran pada Selasa siang. Wapres Gibran juga mendatangi tempat pengungsian di Lapangan Merah Polres Metro Jakarta Pusat. Di sana Wapres berbincang dengan sejumlah korban kebakaran dan selain itu Wapres juga membagikan mainan bagi anak-anak korban kebakaran Kemayoran. Kita saksikan bersama pemirsa, ini adalah visual kemarin Wapres Gibran yang mengunjungi para korban kebakaran di Kemayoran Gempol. Terlihat warga di sana sangat antusias menyambut Wapres Gibran. Dan seperti yang sudah diinformasikan, tidak hanya berdialog dengan warga, di sana ia juga membagikan mainan kepada anak-anak sebagai korban dari kebakaran di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Bang, turunan dikit bang. Ya, selain itu pemirsa sebetulnya yang juga menjadi pertanyaan, apa sebetulnya yang menyebabkan kebakaran di Kemayoran Gempol kali ini? Karena ini bukan pertama kalinya ya terjadi kebakaran di wilayah padat penduduk ini. Kalau menurut keterangan dari pihak berwenang, ini dugaannya adalah karena arus pendek listrik atau korsleting yang diduga kuat menjadi penyebab kebakaran. Titik api diperkirakan berasal dari salah satu rumah dan api ini dilaporkan pertama kali muncul pada pukul 1.20 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro menyatakan dugaan sementara api ini berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu rumah warga, pemirsa. Kita saksikan bersama. Ya pemirsa, ini adalah visual setelah terjadinya kebakaran di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, yang mana api dilaporkan pada pukul 1:20 waktu Indonesia Barat, kemudian pendinginan bisa dilakukan pada pukul 5:20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan visual yang kita lihat dan kondisi terkini dari lapangan, lokasi rumah ini berada di pemukiman padat penduduk. Kobaran api juga cepat menyebar ke rumah-rumah sekitar dan angin kencang dan juga banyaknya rumah semi permanen menjadi salah satu penyebab cepatnya api membesar. Berdasarkan saksi mata ya, saksi mata memang ada satu rumah yang terlihat kepulan asap, kemungkinan adalah korsleting listrik, namun nanti kita akan dalami lagi ya
terkait nanti selesai semua pendinginan, maka tim dari olah TKP dan forensik kebakaran akan hadir di lokasi. Kalau dugaan dibakar sama Saat ini berdasarkan saksi mata berada dari salah satu rumah warga, nanti kami akan melaksanakan penyelidikan bersama tim dari forensik terkait dengan kebakaran. Oke, terima kasih. Ya, proses pendinginan memang cukup lama ya, karena memang anginnya juga kencang. Kemudian bangunan-bangunan yang ada terlihat memang bangunannya semi permanen. Ya, banyak yang kayu, ya ada triplek dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, salah satu yang juga menjadi tanggapan warga ketika kemarin bertemu ya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini mempertanyakan apakah akan ada relokasi selanjutnya untuk para korban ya, karena ada 543 tadi rumah yang terbakar. Terus Wakil Presiden Gibran juga mengatakan bahwa nanti akan diurus oleh Gubernur Jakarta atau oleh pemerintah daerah setempat. Jadi kita lihat ya nanti bagaimana kelanjutannya. Tapi pemirsa, sementara itu di hari yang sama sebetulnya bukan hanya di Kemayoran Gempol, tapi juga kebakaran terjadi di permukiman warga di Jalan Mangga Besar 13, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pemirsa, kencangnya tiupan angin membuat titik api yang berada di tengah pemukiman padat penduduk langsung menyambar bangunan lainnya. Dan kondisi pemukiman warga yang terbuat dari bahan semi permanen ini membuat api dengan cepat menyebar dan menghanguskan sejumlah rumah warga. Sejumlah warga pun di lokasi kejadian menuturkan kalau api berkobar setelah adanya suara ledakan dari salah satu rumah warga. Kendati demikian pemirsa, sampai saat ini belum diketahui pasti asal suara ledakan tersebut. Apakah berasal dari ledakan tabung gas atau mungkin ada faktor lain. Selain itu pemirsa, 19 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk menjinakkan api yang terjadi menghanguskan permukiman di Mangga Besar. Kalau kita berbicara soal kasus-kasus kebakaran, ini meskipun penyebabnya masih dalam tahap investigasi ya, masih diselidiki, tapi memang kerap kali ini menjadi peringatan juga bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menggunakan barang-barang elektronik atau memastikan ya bagaimana sambungan listrik di rumah kita ini digunakan dengan aman. Tidak hanya digunakan dengan aman, pemirsa, Anda juga harus memastikan kita mengupdate dan keterbaruannya, karena ini harus terus ada mengecekkan, karena kalau tidak, ini salah satunya penyebab kebakaran di Jakarta paling tinggi adalah korsleting nih pemirsa. Ya, betul sekali. Kalau kita berkaca di kasus kebakaran yang kerap kali melanda kawasan pemukiman padat penduduk, sebetulnya sangat disayangkan ya, karena ada beberapa langkah yang harusnya bisa kita antisipasi, bisa kita cegah. Tadi mengupdate bagaimana kondisi atau fasilitas listrik di rumah kita, kemudian juga memastikan instalasi listrik itu memenuhi standar keamanan dan juga pemakaiannya ini tidak dipaksakan melebihi dari daya yang sudah terpasang. Kita tadi sudah simak juga ya, ada berbagai pernyataan dari sejumlah tokoh begitu, dan kita simak kembali pernyataan dari Wali Kota Jakarta Pusat Arifin berikut ini. Yang pertama tentunya lagi-lagi dari dua peristiwa yang kemarin selalu dikatakan korsleting listrik ya. Nah, inilah makanya perlu saya mengingatkan untuk melakukan pemeriksaan kembali, pengecekan kembali terhadap kabel-kabel listrik kita. Apakah kabel listrik kita itu memang dayanya sudah cukup atau tidak? Khawatir menggunakan kabel yang tidak cukup tapi penggunaannya besar. Ya, ini juga mungkin perlu diperhatikan dari semua rumah-rumah yang ada. Ya, termasuk apakah kabelnya sudah terlalu lama, ya, sudah perlu harus dilakukan pergantian. Ini harus dicek ulang kembali semua kabel-kabel listrik yang ada di rumah kita masing-masing. Ya, itu sementara yang kita dapat. Pemirsa, terkait dengan kebakaran di dua lokasi yang terjadi dalam satu hari yang sama, ini juga menuai berbagai komentar dari warganet. Kita lihat pemirsa, ini dari @Dewi yang menyampaikan, rumahku kebakaran di Kemayoran semalam. Ya, kita turut berprihatin ya, turut berduka atas kejadian yang menimpa terhadap salah satu warganet kita juga pemirsa. Dan juga dari @rest in your area, ada 11 RT, semoga Tuhan memberikan pertolongan bagi yang terkena musibah. Amin. Ini 11 RT yang di Kemayoran ya kemarin ya.
Dan pemirsa, kita masih akan melihat komentar lainnya, ini masih dari Instagram, dari Mirna Alfiani. Apakah karena terlalu padat dan rapat bangunannya sehingga sulit pemadaman sampai habis seperti ini? Ya Allah, semoga yang sedang diuji kemalangan diberi kesabaran. Selain itu juga dari Nurus Syifa, ya Allah kebayang nggak sih gimana traumanya, berturut-turut ini sudah berapa kali terjadi kebakaran. Dan ini juga menjadi sorotan ya sebetulnya dari stakeholder. Selanjutnya ada komentar dari Ikan Cupang, semoga cepat mendapatkan bantuan hunian. Kita nantikan langkah lebih lanjut dari kebakaran di Kemayoran ataupun di Mangga Besar. Pemirsa, semoga para korban ini bisa mendapatkan kejelasan ya terkait dengan kedepannya mereka harus tinggal di mana, dan juga kita semua bisa lebih berhati-hati mengantisipasi mencegah terjadinya kebakaran. Tentunya kita juga perlu mendapatkan evaluasi ya dari pemerintah untuk lokasinya akan seperti apa, nanti juga bagi korban mendapatkan relokasinya akan seperti apa. Ini perlu dikaji mengingat ini bukan pertama kalinya, dan bahkan kalau di Jakarta dalam waktu 1 hari 2 hari sudah ada 2 tempat yang terjadi kebakaran. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.